Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihad Al-Faqih Hatami, Prodi Bisnis Digital kelas C. Saya akan menjelaskan materi probabilitas. Jadi, apa sih probabilitas itu? Probabilitas adalah cabang matematika yang digunakan untuk mengukur peluang terjadinya suatu peristiwa dengan nilai yang berada dalam rentang 0 hingga 1. Konsep ini memiliki peran penting di berbagai bidang seperti statistik, sains, teknik, dan juga ekonomi, karena mendukung pengambilan keputusan dan prediksi berdasarkan data. Rumus probabilitas adalah PA sama dengan X per N. Dan keterangan di sini adalah PA sama dengan peluang kejadian, X sama dengan banyaknya kemungkinan, N sama dengan ruang sampel. Peluang kejadian menyatakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dan dilambungkan dengan PA. Probabilitas menggambarkan peluang terjadinya setiap hasil dari suatu peristiwa acak. Dengan kata lain, probabilitas memungkinkan Anda menilai sejauh mana suatu peristiwa mungkin terjadi. Probabilitas itu sendiri diantaranya adalah satu, pendekatan klasik. Probabilitas suatu peristiwa dihitung sebagai perbandingan antara jumlah hasil yang mendukung peristiwa tersebut dengan total kemungkinan hasil yang ada. Sebagai contoh, dalam aktivitas jual beli saham, peluang menjual dan membeli dianggap sama besar. Dengan dua kemungkinan hasil dan hanya satu peristiwa yang terjadi, probabilitas untuk menjual atau membeli masing-masing adalah 1/2 atau setengah. Dan yang kedua ada pendekatan relatif, berbeda dari pendekatan klasik. Pendekatan ini menganggap bahwa probabilitas suatu peristiwa tidak selalu sama besar. Dan yang ketiga ada pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif adalah metode menentukan probabilitas suatu peristiwa berdasarkan penilaian pribadi dan tingkat keyakinan individu. Penilaian ini biasanya digunakan ketika informasi yang tersedia sangat terlalu terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Dan permutasian dan juga kombinasi. Permutasian adalah cara mengatur elemen dalam urutan tertentu, di mana urutan elemen sangat diperhatikan. Dan kombinasi adalah cara memilih elemen dari suatu himpunan tanpa memedulikan urutan elemen yang dipilih. Salah satu contoh perbedaannya adalah permutasi urutan harus diperhatikan, menyusun kata sandi. Kombinasi urutannya tidak diperlukan, memilih delegasi. Selanjutnya ada rumus permutasi. Yang pertama adalah permutasi unsur berbeda atau NPR. Rumus ini berlaku ketika ada suatu kejadian, misalnya dalam sebuah wadah terdapat 3 bola berwarna merah, kuning, dan hijau, dan kamu diminta untuk mengambil 2 bola. Dalam hal ini terdapat 6 kemungkinan yang bisa digunakan untuk mengambil bola tersebut, seperti merah hijau, hijau kuning, dan seterusnya. Dan yang kedua, permutasi unsur sama. Berbeda dengan permutasi unsur berbeda, pada permutasi unsur sama ini tidak boleh ada yang pengulangan yang serupa. Dan yang ketiga, ada permutasi siklis. Mutasi ini biasa disebut dengan mutase melingkar. Permutasi ini digunakan untuk menemukan banyaknya cara penyusunan dari unsur yang berbeda dalam kondisi melingkar. Lalu distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas menggambarkan kemungkinan hasil dari suatu eksperimen beserta probabilitas untuk setiap hasil tersebut. Distribusi probabilitas diskrit. Distribusi probabilitas diskrit adalah suatu cara untuk menggambarkan kemungkinan hasil dari sebuah eksperimen. Distribusi diskrit diantaranya terdiri dari teori teoritis, yaitu distribusi binomial, distribusi hypergeometrik, dan distribusi Poisson. Yang pertama, distribusi binomial. Distribusi binomial digunakan untuk menggambarkan hasil dari percobaan yang diulang beberapa kali, yang masing-masing percobaannya memiliki 2 kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Setiap percobaan harus memenuhi beberapa syarat yang dikenal sebagai
Bernoulli trials, yaitu setiap percobaan hanya menghasilkan dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Probabilitas sukses pada setiap percobaan tetap sama, yaitu P, dan probabilitas gagal adalah Q. Dan yang kedua ada distribusi hypergeometrik. Distribusi hypergeometrik digunakan dalam situasi pengambilan sampel tanpa pengembalian, yaitu ketika setiap anggota sampel yang terpilih tidak dikembalikan ke dalam populasi untuk pemilihan selanjutnya. Ini berbeda dengan pengambilan sampel dengan pengembalian, di mana anggota yang terpilih bisa terpilih lebih dari sekali. Dan yang ketiga, ada distribusi Poisson. Distribusi Poisson digunakan untuk menggambarkan beberapa banyak suatu peristiwa terjadi dalam interval waktu atau ruang tertentu. Interval ini bisa berupa waktu, jarak, luas, atau volume. Distribusi ini memiliki dua asumsi utama, yaitu probabilitas kejadian sebanding dengan panjang interval. Artinya, semakin panjang intervalnya, semakin besar probabilitasnya. Dan yang keempat, distribusi probabilitas kontinu. Distribusi probabilitas kontinu biasanya digunakan untuk menggambarkan hasil dari pengukuran seperti jarak yang ditempuh seseorang, berat badan, atau jumlah bonus yang diterima oleh CEO. Sebagai contoh soal, misalkan 15% dari buku yang diproduksi dalam suatu penerbitan adalah buku yang rusak. Hitung probabilitas bahwa 12 buku yang diambil secara acak, tepat 3 diantaranya rusak. Jawabannya, pertama, mencari rata-rata keberhasilan. Persentase buku rusak atau P sama dengan 15% sama dengan 0,15. Dan jumlah buku yang diambil atau N sama dengan 12. Jumlah buku rusak yang diinginkan atau X sama dengan 3. Kemudian dapat menggunakan rumus distribusi Poisson. Jadi probabilitas bahwa tepat 3 buku dari 12 yang diambil adalah rusak sekitar 0,1603. Aplikasi dalam dunia nyata. Dalam manajemen inventory, analisis probabilitas digunakan untuk memprediksi tingkat permintaan barang berdasarkan data historis. Dengan memahami pola permintaan, perusahaan dapat menentukan jumlah stok optimal untuk menghindari kekurangan atau kelebihan barang. Misalnya, probabilitas permintaan tinggi pada musim liburan dapat membantu perusahaan meningkatkan stok, sementara probabilitas rendah pada bulan biasa memungkinkan pengurangan inventory untuk menghemat biaya penyimpanan. Strategi ini membantu perusahaan menjaga efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, saya Jihad Al-Fagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.